Hotman Heriawan sehubungan dengan penetapan tersangka baru yaitu Peggy, dan juga sehubungan dengan konferensi pers penyidik yang menyatakan dua DPO adalah fiktif. DPO itu dibuat oleh pelapor, sudah ada pelapor siapa? Pelapornya Bapak Rudiana, Ayah korban, membuat lapor berita acara pemeriksaan sebagai saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 sudah mencantumkan 4 DPO. Dalam 2 minggu ini, apakah benar telah dilakukan BAP baru terhadap para terpidana ini? Apakah benar bahwa terhadap Peggy 5 terpidana ini mengatakan Peggy bukan pelakunya? Sementara pelaku pertama diperiksa dalam BAP itu pada tanggal 31 Agustus pukul 20.20. Jadi bagaimana para pengacara yang hadir di situ udah mikir DPO, karena pelapor sudah punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Pelapor sudah punya DPO, Pak Rudiana ini berdasarkan itu sudah punya DPO sebelum pelaku diperiksa. Ya. Sebelum pelakunya 8 orang ini termasuk 7 yang masih di penjara sekarang ini. Ya. Dari mana Ibu bisa simpulkan itu? Dari BAP ini Mas, ini semua faktanya ada di sini. Hanya 1 terpidana mengatakan Peggy pelakunya. Ternyata Peggy tetap sebagai tersangka dan pendapat dari BAP dari 5 orang tersebut dikesampingkan. Ada informasi yang sesat masuk ke Rudiana sebagai orang tua si Eki dari Aib dan Dede. Nah, dia semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru tertangkap. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Jadi tanya dulu. Aib dan Dede itu adalah pegawai cucian mobil di dekat SSB itu. Jalan Bapak sebelah. Informasi saat ini tanpa diolah. Kalau bicara dalam konteks hukum pembuktian, ada istilahnya penyelidikan. Penyelidikan itu kan serangkaian. Dengan dasar cerita dari Aib dan Dede yang tidak pernah dihadirkan di sidang. Padahal dia yang nunjuk anak ini loh Pak, yang ngejar motornya yang Bapak maksud. Dede dan tidak pernah dihadirkan di persidangan. Padahal dia yang menunjuk inilah yang Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitar 8 orang. Tapi di pihak lain, pada saat terpidana ini mengatakan 2 pelaku DPO adalah fiktif, apakah benar di BAP mereka menyatakan begitu dan itu diakui oleh penyidik? Orang tua daripada almarhum Eki yang bernama Rudiana yang berdinas di Polres Cirebon bagian narkoba. Dia menerima informasi yang sesat dari 2 orang namanya Aib dan Dede. Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya yang dinamakan Peggy itu sering kumpul sama anak-anak itu. Ya, jadi dari orang yang sama kadang diakui, dari terpidana ini kadang diakui BAP-nya, kadang tidak diakui. Ya, ini keterangan saksi ya Pak ya, keterangan saksi Pak Rudiana Di persidangan yang sudah disumpah. Pak Rudiana ketika mengecek sebagai kepolisian insting saya, gitu, insting saya, ini anak meninggal tidak wajar. Dia menanyakan itu. Saya polisi insting saya tidak wajar. Apalagi dia setelah melihat kondisi motornya. Kondisi motor korban itu tidak arah, tapi anak dua orang itu meninggal. Gitu. Instingnya seperti itu. Tapi tidak menyebutkan kecelakaan kan? Iya, tidak menyebutkan kecelakaan. Jadi karena dia dalam motor, jadi tidak bisa. Tidak bisa. Waktu itu saya sempat bertanya, kenapa Pak kok Bapak berpikiran itu bukan akibat kecelakaan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan orang lain. Lantas diasumsikanlah bahwa meninggalnya orang ini berhubungan dengan peristiwa perkelahian atau semacamnya yang terjadi pada waktu sebelumnya.
Apalagi dibandingkan lagi dengan BAP tahun 2016, jauh lebih bertentangan lagi. Nah, akhirnya informasi saat ini dimakan sama dia. Bahwa di malam kejadian informasi saat itu ada anak-anak muda berkumpul di gang sana di depan rumah ibu Nining. Itu ceritanya. Ya. Ada mereka semua. Termasuk Ayah dan Dede. Ya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Semuanya saling bertentangan satu sama lain. Kalau udah begini bagaimana? Ini kecelakaan. Saya bicara lagi kembali fakta di persidangan. Polisi yang menemukan itu dari Polsek Talun, namanya Pak Suja. Dia datang ke TKP karena dilaporkan pada pukul 22, tanggal 27 berarti ya, terjadi kecelakaan lalu lintas, ada 2 orang terkapar. Dia datang ke sana. Dia melakukan olah TKP. Dia menemukan di antara 2 tubuh itu ada 2 titik darah di bawah itu yang terungkap di persidangan. Nah, aduh, gimana pusing kan ya kalian semuanya ya mengikuti kasus ini ya? Pasti pusing, pasti bingung, pasti gimana ya gitu. Iya, tapi ya sebegitulah ya, karena 8 tahun yang silam ya. Dan begitu banyak asumsi, bukan asumsi ya. Kalau Bu Titin itu memang dari fakta persidangan, begitu juga pengajar satunya ya, Pak Nainggolan juga ya, itu dari fakta persidangan dia ngomong bahwa itulah jawabannya ya. Jadi kemarin di Rakyat Bersuara juga dijelaskan dia membawa BAP bahwa asal mula dari DPO yang 4 menjadi 3 dan 3 menjadi 1 itulah dari Rudiana, bapaknya almarhum Eki gitu kan ya. Jadi dari 3 ke 1 jadinya kalau zaman sekarang sih memang ada sampo yang 3 in 1, tersangka pun bisa menjadi 3 in 1 kan begitu ya. Ya gitu kan. Bagaimana teman-teman semuanya ya? Ya banyak sih ya, banyak pendapat-pendapat, dan ini saya kira kalau berlarut-larut seperti ini ya takutnya nanti kepercayaan masyarakat kepada kepolisian akan semakin merosot, kepercayaan kepada kepolisian makin hancur ya, karena apa ya, mengambang dan sebagainya, tidak ada selesainya dan semuanya kontradiksi ya, kontradiksi mulai dari yang dijelaskan Bang Hotman tadi ya. Bang Hotman aja bingung ya, apalagi kayak kita, kalian ya pasti bingung gitu ya. Ya menurut saya ini harus tuntas ya. Kalau menurut saya pribadi ini harus dimulai dari nol lagi. Jadi harus diteliti lagi dari awal nih, bagaimana sih awalnya kasus ini ya, karena dari statementnya Ibu Titin ya, Ibu Titin itu adalah yang menyaksikan persidangan, lawyernya mereka yang sudah menjadi terpidana itu memang dari dulu memang banyak kejanggalan ya, dan itulah dari awal, dari dulu ada kejanggalan, apalagi sekarang ya tidak akan menemukan titik temu karena masing-masing ya sudah janggal dan kontradiksi sekali gitu kan ya. Ya, menurut saya ini adalah saksi kuncinya adalah hanya 2 kalau menurut saya. Yang pertama adalah Bapak Rudian, yang kedua adalah Aep dan Dede. Ya berarti 3. Ada Aep, ada Dede, ada Bapak Rudiana. Mungkin bisa sedikit ya agak terang dikit gitulah kasus ini. Itu menurut saya bro ya. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Karena ini dari penjelasan pengacara mereka yang sudah terpidana, 3-tiganya sama bahwa ada dari 7 itu yang 1 tidak kenal, yaitu Rivaldi itu di lain kasus tapi dijadikan satu kasusnya. Mereka bertiga lawyernya itu sama mengatakan seperti itu, dan ini juga harus menurut saya harus dijawab. Ini benar nggak seperti itu? Nah makanya supaya terang harus mulai dari awal lagi ya. Ada investigasi khusus, ada mungkin ditinjau kembali ya kasus ini ya, mungkin harus melibatkan Polri ya, untuk mungkin Bapak Presiden
Jokowi ini kayaknya berlarut-larut dan takutnya nanti apa ya, kepercayaan masyarakat kepada kepolisian Republik Indonesia menurun dan tidak percaya lagi karena terkesan apa ya 8 tahun plus berapa ini kemarin ya mulai film itu muncul dan plus hari ini ya itu masih ini membuktikan bahwa apa ya dari kemarin teman-teman netizen rakyat semuanya ini menuntut untuk DPU segera ini ditangkap. Ketika DPU sudah ditangkap satu, masih ada lagi tidak kepercayaan. Apa yang terjadi sementara? Ya, apa yang terjadi ya? Sebenarnya gitu kan ya. Ini kita juga bingung ya. Harapannya ya begitu. Satu, menurut saya ini hanya satu saja ya. Ini harus mulai awal. Harus semuanya dari awal lagi. Kalau tidak begitu akan timbul miss akan timbul kontradiksi. Ketika sudah ada jawaban maka jawaban di apa awal-awal dulu akan menentangnya gitu kan ya. Jadi kontradiksi sekali semuanya kan gitu. Karena janggal banget menurut saya begitu ya. Oke, bagaimana teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menyimak video ini. Itulah kira-kira ya dari Bang Hotman Paris bingung karena kenapa sih ada DPO tapi kok 3, 4 jadi 3 dan 3 tinggal jadi 1 gitu kan. Jawaban Bu Titin itu tadi. Menurut BAP bahwa yang menerbitkan DPO yang apa ya ya memberikan DPO itu ya adalah Bapak Rudiana ya. Bagaimana ini ya jawabannya Pak Rudiana ini bagaimana karena ini sudah Pak Rudiana dan Pak Rudiana itu kan ya harapannya begitu segera selesai deh pokoknya tidak berlarut-larut dan ini ditunggu oleh rakyat Indonesia, ini ditunggu oleh netizen se-Indonesia ya. Keresahan kita semuanya tentunya ya, kita resah banget dengan kasus ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih bikin kita mumet, kita jadi pusing atau bikin muntah-muntah gitu. Selamat sehat untuk kalian semuanya.